Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ahmad Yanu di channel Studi Bisnis. Nah, hari ini kita akan membahas tentang analisa laporan keuangan dengan topik jenis dan komponen laporan keuangan. So, tonton video ini sampai habis, tekan tombol like kalau video ini dirasa bermanfaat dan tekan tombol subscribe agar kita bisa mengikuti channel ini dengan seksama. So, let's get started. Nah, seperti yang saya kemukakan di awal, maka tujuan pembelajaran hari ini adalah kita diharapkan bisa untuk menguraikan jenis-jenis laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu terdiri dari apa saja, itu nanti kita bahas dalam video ini. Terus yang selanjutnya adalah mendefinisikan pengertian dan bentuk neraca, lalu mendefinisikan pengertian, jenis dan bentuk laporan laba rugi. Nah, yang selanjutnya itu kita bisa mendefinisikan hubungan antara neraca dengan laporan laba rugi dan laporan keuangan yang lain. Nah, sebelum masuk terlalu dalam, maka kita harus membahas tentang laporan keuangan terlebih dahulu. Nah, apa yang dimaksud dengan laporan keuangan? Nah, laporan keuangan dalam praktiknya secara umum itu terdiri dari 5 jenis laporan keuangan, yaitu yang pertama adalah neraca, kemudian laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, laporan catatan atas laporan keuangan. Nah, pada umumnya itu terdiri dari 5 jenis laporan keuangan. Walaupun sesungguhnya laporan keuangan itu bisa terdiri dari berbagai macam jenis. Nah, yang pertama kita bahas adalah neraca. Neraca atau istilah dalam bahasa Inggris disebut dengan balance sheet, itu merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Nah, posisi keuangan inilah yang menggambarkan posisi jumlah dan jenis aktiva atau aset atau harta yang dimiliki oleh perusahaan, serta pasiva yaitu kewajiban dan ekuitas. Nah, penyusunan komponen neraca itu tentu harus didasarkan pada likuiditasnya atau komponen yang paling mudah dicairkan. Nah, neraca ini biasanya kita pelajari di mata kuliah akuntansi seperti itu. Nah, biasanya membahas tentang neraca. Neraca itu juga harus disusun berdasarkan jatuh temponya. Nah, menurut Horne tahun 97, neraca itu merupakan ringkasan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu yang menunjukkan total aktiva dengan total kewajiban ditambah total ekuitas. Sehingga dari prinsip ini kita bisa menyimpulkan bahwa neraca menunjukkan keseimbangan antara aset dan kewajiban atau ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, neraca merupakan ringkasan dari laporan keuangan, yaitu laporan keuangan yang tersusun dalam garis besarnya saja dan tidak dituliskan secara rinci. Jadi ini merupakan kumulatif atau kesimpulan dari laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, itu disebut dengan neraca atau balance sheet. Neraca juga menunjukkan posisi keuangan berupa aktiva, kewajiban, dan ekuitas pada saat tertentu. Nah, komponen aktiva ini bisa terdiri dari berbagai macam hal yang mencakup aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Nah, sedangkan komponen kewajiban itu terdiri dari kewajiban lancar atau biasanya disebut dengan utang jangka pendek, kemudian utang jangka panjang. Nah, yang selanjutnya komponen modal itu terdiri dari modal disetor dan laba ditahan atau return earning serta modal yang lain. Nah, penyusunan neraca itu disajikan bisa jadi dalam bentuk skrunto, account form, dan bentuk laporan atau report form. Nah, penyusunan neraca itu dimulai dari yang paling liquid atau yang paling lancar atau cair gitu ya, yaitu mulai dari aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Nah, aktiva lancar ini terdiri dari kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan, dan sebagainya. Dan sedangkan aktiva tetap terdiri dari aktiva berwujud yang memiliki wujud tanah, bangunan, mesin, kendaraan, peralatan, dan sebagainya, serta aktiva yang tidak berwujud, yaitu paten, goodwill, opsi, brand, hak cipta, dan sebagainya. Nah, sedangkan aktiva lainnya itu merupakan aktiva yang tidak termasuk dalam aktiva lancar dan aktiva tetap.
Misalnya bangunan dalam proses, piutang jangka panjang, tanah dalam penyelesaian, atau uang jaminan dan sebagainya. Nah, kalau kita membahas tentang neraca di sisi pasifa atau kewajiban. Nah, komponen kewajiban dan modal ini diletakkan di sisi kanan neraca yang berbentuk skrunto atau count form. Nah, penulisannya ini dimulai dari kewajiban atau utang jangka pendek, yaitu utang lancar, yaitu utang yang memiliki tempo tidak lebih dari 1 tahun seperti utang dagang, utang wesel, dan utang bank. Nah, dilanjutkan dengan utang jangka panjang yang lebih dari 1 tahun seperti obligasi, hipotek, utang bank yang di atas 1 tahun, dan utang-utang jangka panjang yang lain. Nah, yang selanjutnya adalah dari sisi komponen modal. Neraca, komponen modal di dalam neraca itu diletakkan di bawah kewajiban. Komponen modal itu terdiri dari modal disetor, laba ditahan, cadangan laba, hibah, dan sebagainya seperti yang kita bahas tadi. Nah, secara garis besar, komponen aktiva tersusun sebagai berikut. Yang pertama, aktiva lancar. Ini adalah summary dari penjelasan tadi yang terdiri dari kas, rekening, giro, dan tabungan. Kemudian deposito berjangka, surat berharga, piutang, dan pinjaman yang diberikan, serta persediaan. Ada juga yang termasuk aktiva lancar, yaitu biaya yang dibayar di muka, kemudian pendapatan lain yang harus diterima, dan aktiva lancar lainnya. Nah, ada juga yang disebut dengan penyertaan. Nah, selain penyertaan, itu kita juga membahas tentang aktiva tetap. Nah, aktiva tetap ini kalau disamerikan ada aktiva tetap berwujud dan ada aktiva tetap tak berwujud. Aktiva tetap berwujud itu berupa tanah, mesin, bangunan, peralatan, kendaraan, akumulasi, penyusutan, dan aktiva tetap yang lain. Sedangkan aktiva tetap tak berwujud itu terdiri atas goodwill, hak cipta, lisensi, merek dagang, dan sebagainya. Nah, ada juga aktiva lainnya. Nah, seperti gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian, piutang jangka panjang, uang jaminan, uang investasi, dan sebagainya. Nah, di sisi sebelah kanan, secara garis besar, komponen kewajiban dan ekuitas itu tersusun sebagai berikut. Yang pertama adalah utang lancar atau kewajiban jangka pendek yang terdiri atas utang dagang, utang wesel, utang bank, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, utang sewa guna usaha, utang dividen, utang gaji, utang lancar, dan lainnya. Nah, sedangkan utang jangka panjang itu terdiri dari utang hipotek, utang obligasi, utang bank jangka panjang, utang ataupun utang jangka panjang yang lain. Nah, sedangkan di sisi ekuitas atau modal itu terdiri dari modal sendiri, modal saham, agio saham, laba ditahan, cadangan laba, hibah, ataupun ekuitas yang lain. Nah, jumlah uang yang terdapat dalam komponen neraca, yaitu sisi aktiva dan pasifa, itu harus seimbang. Nah, rumus yang digunakan dalam menentukan persamaan neraca adalah sebagai berikut. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, sebagai contoh, total aktiva itu sebesar 20 juta, total kewajiban 12,5 juta, dan total ekuitas itu 7,5 juta, sehingga dapat tersusun persamaan 20 juta sama dengan 12,5 juta ditambah modal 7,5 juta. Nah, jadi ini adalah neraca. Nah, bentuk neraca bisa bermacam-macam, bisa berbentuk account form seperti ini, bisa juga berbentuk laporan seperti ini. Jadi itu tadi adalah penjelasan tentang neraca. Nah, selanjutnya kita membahas tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini juga merupakan laporan yang penting yang harus dipersiapkan perusahaan dalam mengukur kinerjanya. Laporan laba rugi itu merupakan ringkasan pendapatan dan biaya perusahaan selama periode tertentu, diakhiri dengan laba atau rugi pada periode tersebut. Laporan laba rugi ini terdiri dari penghasilan dan biaya perusahaan pada periode tertentu, biasanya untuk 1 tahun, atau menyesuaikan dengan keperluan perusahaan, bisa jadi kuartal atau semesteran. Nah,
Komponen pendapatan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi itu mencakup pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok, yaitu usaha utama perusahaannya itu apa. Yang kedua, pendapatan atau penghasilan yang diperoleh di luar usaha pokok atau usaha sampingan dari perusahaan. Nah, komponen pengeluaran atau biaya-biaya itu terdiri dari pengeluaran atau biaya yang dibebankan dari usaha pokok atau usaha utama perusahaan. Kemudian pengeluaran atau biaya yang dibebankan dari luar usaha pokok juga. Nah, komponen-komponen yang harus ada di dalam laporan laba rugi itu mencakup, yang pertama adalah penjualan, yang di dalamnya terdapat informasi tentang pendapatan, kemudian harga pokok penjualan, lalu laba kotor, kemudian biaya operasi itu yang terdiri atas biaya umum, biaya penjualan, biaya sewa, biaya administrasi, ataupun biaya operasi bisnis yang lain. Yang selanjutnya adalah laba kotor operasional, kemudian penyusutan atau depresiasi, lalu pendapatan bersih operasi, dan pendapatan lainnya. Nah, ada juga laba sebelum bunga pajak, itu juga dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Kemudian biaya bunga, yaitu bunga wesel, bunga bank, bunga hipotek, bunga obligasi, dan sebagainya, itu juga dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Nah, ada juga yang mencakup laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian ada juga laba sesudah bunga dan pajak, laba per lembar saham atau disebut dengan earning per share. Jadi inilah komponen yang harus ada di dalam laporan laba rugi. Nah, bentuk laporan laba rugi itu bisa bermacam-macam. Ada yang berbentuk single step seperti ini, penghasilan di atas, kemudian biaya di bawah, kemudian dikurangkan apakah laba atau rugi. Jika hasil pengurangan itu bernilai positif, maka perusahaan mendapatkan laba. Jika bernilai negatif, maka perusahaan mengalami kerugian. Atau bentuk multiple step seperti ini. Nah, itulah penjelasan kita, pembahasan tentang neraca dan laporan laba rugi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya atau di dalam materi video selanjutnya, kita akan membahas laporan jenis laporan keuangan yang lain yang penting untuk dipahami sebagai pemilik perusahaan atau sebagai manajer perusahaan. So, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa tekan tombol like dan tekan tombol subscribe agar kita bisa tetap mengikuti video-video pembelajaran yang ada di channel Studi Bisnis ini. Dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.